Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? La'allana bi khairin walhamdulillah. Ayuhat tullab wa talibat jami'an al-'izzah. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai qiraah dan al-hiwar. Jadi sebelumnya perlu kita ketahui bahwa seseorang itu bisa dikatakan mahir, bisa dikatakan terampil dalam bahasa Arab apabila dia memiliki 4 macam keterampilan atau 4 macam maharah. Awalan, yang pertama, maharatul istima', kemampuan dalam menyimak. Sanian, maharatul kalam, kemampuan berbicara. Salisan, maharatul qiraah, kemampuan membaca. Warabi'an, dan yang keempat adalah maharatul kitabah, kemampuan menulis. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak akan mencoba mengkombinasikan, menggabungkan antara maharatul kalam dengan maharatul qiraah, keterampilan berbicara dengan keterampilan membaca. Iftahu kutubakum, silahkan buka buku kalian di file PDF yang sudah Bapak share, yang sudah Bapak upload. As-Safhah Al-Ishrina Wal-Hadi wa Ishrin, halaman 20 dan halaman 21. Nah, lihat di situ qiraah. Ketika kita membaca suatu bahan bacaan dalam bahasa Arab, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah makhraj huruf. Bagaimana pengucapan makhraj huruf? Beda ketika kita mengucapkan vokal dan konsonan dalam bahasa lain, seperti dalam bahasa Indonesia. Beda dengan bahasa Arab. Jadi makhraj hurufnya harus pas. Tolong dibedakan mana di situ huruf-huruf yang mirip, yang samar, seperti huruf sin dengan huruf shin, dengan huruf sa, kemudian dengan huruf so. Itu harus bisa membedakan. Demikian juga dengan huruf-huruf yang lainnya. Nah, oleh sebab itu pada pertemuan kali ini Bapak tekankan kalian kuasai latihan dulu membaca bahan bacaan halaman 20 dan halaman 21. Itu bahan bacaan dalam bentuk percakapan, ya. Bahan bacaan dalam bentuk percakapan antara soleh dengan shadiqah. Nah, jadi yang pertama tadi adalah pengucapan makhraj huruf. Yang kedua adalah panjang pendeknya. Jadi panjang pendeknya itu perlu kita teliti. Yang panjang jangan dibaca pendek, dan yang pendek jangan dibaca panjang. Jadi sesuaikan, ya, panjang pendeknya. Kemudian dalam membaca itu yang perlu kita perhatikan adalah waqaf dan ibtida. Apa itu waqaf? Waqaf itu adalah di mana mesti kita berhenti membaca suatu bahan bacaan itu. Boleh berhenti atau tidak. Nah, kemudian ibtida itu di mana kita mesti memulai bahan bacaan itu. Jangan sampai kita berhenti membaca bahan bacaan itu tetapi kita belum tepat untuk berhenti. Kemudian ketika kita mengulang ibtida, mengulangi, jangan sampai kita memulai bahan bacaan itu juga kita salah dalam kalimat. Bapak contohkan dalam bahasa Indonesia, misalnya ibu menanak nasi, ibu menanak nasi. Nah, itu kalau kita baca tanpa berhenti. Nah, kalau kita mau berhenti, kita harus tepat mengucapkan itu. Ibu menanak nasi. Jangan sampai kita misalnya salah dalam ibu menanak nasi. Nah, itu kan janggal kelihatannya. Nah, sama halnya dalam bahasa Arab. Tidak enak didengar, dan maknanya pun itu juga tidak enak didengar. Anak-anak sekalian, silahkan perhatikan. Kalian perhatikan, Bapak akan membacakan bahan bacaan dalam bentuk percakapan antara soleh dengan shadiq di bahan bacaan halaman 20-21. Silahkan kalian simak, dengarkan baik-baik.
bagaimana Bapak mencontohkan kalian dalam membaca. Siapa nanti yang berperan sebagai soleh dan siapa nanti yang berperan sebagai shodiq. Ya, kepada anak-anak sekalian, silakan simak contoh bahan bacaan dalam bentuk percakapan. Soleh. Hal ihtafalta bi dzikra hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam? Shadiq. Naam, ihtafaltu fil usbu'il madi fi qa'atil madrasah. Ana wa asdiqai نظمنا الكراسي فيها وزيناها بالأزهار والرسومات الجميلة. صالح. من ألقى المحاضرة الدينية وما موضوع المحاضرة؟ صادق. الأستاذ عبد الرحيم. والموضوع هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. صالح. ماذا عرفت عن هجرة الرسول؟ صادق. ترك الرسول وأصحابه وطنهم وبيوتهم وأموالهم في مكة وذهبوا إلى المدينة. منع الكفار الرسول وأصحابه أن يهاجروا إلى المدينة، بل أراد الكفار أن يقتلوا الرسول، ولكن الله نجى الرسول ووصل إلى المدينة سالما، وكذلك أصحابه. صالح. هل كانت في المدينة بيوتا للمهاجرين؟ صادق. لا، صارت بيوت المدينة بيوتا للمهاجرين والأنصار، وصارت المدينة وطنا للمهاجرين والأنصار، وهم تشاركوا في الأموال والتجارة. كانت الهجرة حادثة عظيمة في التاريخ الإسلامي، وجعل المسلمون يوم الهجرة أول يوم من التقويم الهجري. صالح. من واضع التقويم الهجري؟ صادق. عمر بن الخطاب radhiyallahu an. Anak-anak sekalian yang berbahagia, ayyuhallab wa talibat jami'an al-izzah, demikian Bapak mencontohkan bagaimana kita membaca bahan bacaan dalam bentuk percakapan. Di situ pada halaman 20-21 percakapan antara soleh dengan shadiq. Nah, kepada kalian Bapak berikan tugas. Kepada kalian Bapak akan memberikan tugas. Silahkan kalian masing-masing pilih pasangan masing-masing. Jadi setiap kalian itu ada 2 orang bikin video satu buah video saja, tetapi kalian berdua, kalian pilih masing-masing siapa yang cocok, maksudnya cocok berdekatan rumah atau lain sebagainya. Silahkan kalian latihan dalam membaca. Kalau hafal itu lebih bagus, tapi tidak apa membaca. Tapi tolong ketika di video itu bahan bacaannya jangan kelihatan. Jadi seolah-olah kalian melakukan percakapan, tetapi kalian juga di situ sekaligus membaca. Siapa nanti yang berperan sebagai soleh dan siapa yang berperan sebagai shadiq. Nah, kepada kalian Bapak minta silahkan dikumpulkan video ini setelah 3 hari setelah pembelajaran hari ini. 3 hari setelah pembelajaran hari ini silahkan dikumpulkan ke WA Bapak. Kalau yang belum paham silahkan nanti ditanyakan langsung kepada Bapak melalui WA. Ayyuhat thalab wa talibat jami'an al-izzah, ila huna intahina hadhil munasabah. Sampai di sini pertemuan kita. Nakhtatimuha bi qiraati hamdalah. Kita tutup sama-sama dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum wa akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.